maafin aku, semoga dia bisa bahagia di kehidupan dia selanjutnya. Dia ngomong apa? Dia ngomong titip anak-anak gitu aja. Oh, dia ngomong titip anak. Iya, karena kan anak-anak ke aku gitu. Dia bilang titip anak-anak, jaga anak-anak, ya bahagian anak-anak. Memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Saya berani untuk melarang karena memang di situ ada hak saya. Selamat hari Jumat, nggak kerasa ya, tahun 2024 masih berapa hari lagi. Saya Karusnya masuk ke pertengahan Januari ini. Saya Karus, Daniel siap menemani Anda di acara Ruby The Secret. Di hari Jumat yang cerah ceria ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu yuk. Membahas apa sih yang lagi ramai menjadi sorotan publik, diperbincangkan, menuai komentar pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya ya. Ini dari grup Geisha ya kan grup Geisha itu tahun 2017 vokalisnya yang terkenal itu Momo itu kan sempat minta vakum karena dia habis menikah mau fokus sama rumah tangganya. Lagunya coba Daniel, lagunya Geisha gimana lagunya? Nyanyiin. Aku tak bisa sampai kapanpun tak bisa. Pikir luar biasa sini ada vokal grup. Apa yang ramai ya? Jadi kan Geisha itu kan bentuknya juga udah lama panjang ya, dari 2003 gitu kan. Indie dulu, habis itu ikut lomba juara 2, itu masuk label besar, terus mereka mengeluarkan satu album. Nah, kebetulan kayaknya lagu-lagunya itu kebanyakan yang menciptakan adalah Robby Geisha. Nah, masalahnya di mana? Di hari ini apa kemarin tuh? Robby posting, pagi ini Robby Geisha yang nulis lagu-lagunya Geisha itu menulis begini ya. Dia mengomentari satu video di mana terlihat Momo yang sudah tidak lagi menjadi vokalisnya Geisha itu masih tampil di beberapa kota, kayaknya kalau kita lihat tuh di Padang, di Solo, di mana gitu, masih membawakan lagu-lagu ciptaannya Robby Geisha gitu kan. Nah, ini keterangannya si Robby bilang gini ya. Semua lagu Geisha hanya boleh digunakan secara komersial oleh formasi band Geisha yang secara resmi mempunyai kontrak eksklusif dengan pihak label dan disepakati bisnisnya bersama atas nama grup, sehingga tidak diperkenankan untuk dikomersilkan secara personal untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan saya, Robby, sebagai pemilik hak eksklusif atas lagu tersebut tidak melarang dan memperkenankan Momo untuk membawakan lagu Geisha selama dikomersilkan bersama grup band Geisha gitu masalahnya gitu. Jadi Momo tuh masih boleh nyanyi lagu ciptaannya Robby Geisha kalau nyanyinya bareng band Geisha gitu. Masalahnya kedapatan beberapa kali itu Momo show nggak sama Geisha-nya tapi nyanyiin lagunya Robby. Nah, ini yang menciptakan lagu, dia ngomong, dia bikin aturannya begitu karena kan dia yang nyiptain itu kan ya. Nah, coba kita lihat nih seperti apa sih videonya Momo manggung membawakan lagu Selalu Salah. Dan apa curahan hatinya, sempat ramai juga tuh curahan hatinya Momo gitu kan. Dia 2017 vakum, tiba-tiba 2018 ada vokalis baru kan, Geisha. Terus dia ngerasa kayak, ya aku sebenarnya kayak ibaratnya kayak pacar, tiba-tiba ada pacarnya datang punya pacar baru gitu, terus ya udah gitu kan. Coba kita. Komentar netizennya coba kita lihat nih, ada yang bisa memahami, ada yang masih juga komen-komen yang kayak
minta duit nih apalah segala macam, dan itu dibalas beberapa oleh Robby Geisha-nya ya. Coba kita lihat nih ya, nih salah satu komentarnya. Jadi ingat waktu Boy William main ke tempat Momo di rumahnya, Momo bilang sih dia nggak ada kata keluar dari Geisha, tapi tahu-tahu udah digantiin aja tanpa ada omongan yang gimana-gimana. Sedih aku loh bang, padahal aku fansmu dari umur 13-14 tahun zaman SMP, sekarang 28 tahun. Dijawab sama Robby ya. Ya Allah, masa nggak tahu, Reginanya aja sampai ke rumah Momo silaturahmi dan main seharian di rumah Momo. Ih, aku kalau itu nggak mau ikut-ikutan fitnah, nggak pintar bikin-bikin cerita, mending bikin lagu aku bisa, kata si Robby. Jadi ini ada di beberapa cuplikan wawancaranya Momo juga dia cerita bahwa memang datang nih, kalau nggak salah Robby sama vokalis barunya Regina itu datang. Cuman Momo sendiri merasa bahwa kayak merasa seperti punya pacar, tiba-tiba pacarnya datang memperkenalkan pacar baru gitu. Jadi dia ya mau gimana, ya iya aja gitu loh. Tiba-tiba ada. Sementara kan ya ada lagi nih komentar netizennya yang lain, coba kita baca. Gak jelas mau ngelarang atau minta uang, yang jelas dong, jangan setengah-setengah gitu. Sebenarnya kan dia nggak ngelarang, iya kan? Cuman ada syaratnya kalau mau nyanyi ya sama band Geisha gitu, karena kontraknya lagu itu bersama band, kontraknya lagu itu di band dan label gitu kan? Iya. Udah, kayak lanjut berikutnya. Uang apa katanya. Momo featuring Geisha bang, semoga regulasi dunia industri musik Indonesia semakin lebih baik ke depannya. Sekali lagi abang tegaskan ya, kami tidak pernah mengeluarkan Momo, dan sampai hari ini dia menggunakan nama Geisha, tapi merasa dikeluarkan, nggak paham konsepnya gimana, aku pusing sedih. Oh ya nggak dikeluarkan, cuman ada penggantinya selama Momo lagi vakum gitu kali. Ya, yang berikutnya ada lagi, udah. Tapi enakan suara Momo Kak Robby, lagu Geisha tuh udah Momo banget. Enakan konser barengan, ramean biar seru, jangan konser sendiri. Rezeki juga harus dibagi-bagi biar berkah untuk anak kita nanti, jangan dimakan sendiri, katanya gitu. Ada lagi kan komentarnya yang ini nih, aku baca ini, yang komentar yang memahami tuh, netizen yang memahami. Dia bilang apa sih, aduh, dia bilang, iya ngerti. Ini salah satu pendengar juga yang mengatakan bahwa ya kan Momo tiba-tiba vakum tuh 2017 nggak mau nyanyi, ya bandnya kan juga harus cari makan gitu, jadi kalau dia cari vokalis pengganti ya kan harusnya bisa dimengerti gitu loh. Ini sebenarnya kayak masalah komunikasi aja ya, ngobrol dong, kalau mau kita pertemukan di sini untuk ngobrol-ngobrol. Ada lagi oh nah ini tamu kita yang berikut ini juga sama, ini masalah royalti pencipta lagu dan polemik dan itu ya, kemarin sempat rame nih Stinky dan Andre Taulani kemarin sempat disomasi sama pencipta lagu lagu apa? Mungkinkah? Nih aku nggak bisa nyanyi, nanti aku disomasi juga. Mana? Mungkin karena suaraku fals kan. Jadi sempat terus akhirnya ya karena itu rame, dan itu akhir tahun kalau nggak salah ya statementnya dari Endang itu dulu juga ada di Stinky juga ya, gitaris kalau nggak salah. Nah itu terus itu dijawab sama Andre. Gayanya gini-gini kan, pakai lagu gitu. Kayaknya kesel, habis itu disomasi lagi, dituntut 35 miliar. Iya kan? Nah ini apa ceritanya? Hari ini hadir Stinky-nya. Andre-nya nanti kita telepon. Kita lihat dulu statementnya Endang berikut ini. Memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Saya berani untuk melarang karena memang di situ ada hak saya. Boleh dibilang saya itu 85%. Ya jadi Irwan itu partnya hanya bagian kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Biarkanlah sampai itu aja. Tapi hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu. Nah mungkin teman-teman bisa nilai itu berapa persen kalau dilihat dari satu lagu itu. Menurut teman-teman musisi lain itu hanya 10%. Rame sekali hari ini ya, aduh ini mohon maaf loh ya, mohon maaf, saya ini soalnya udah agak tua gitu ya, jadi kalau suruh ngapalin nama-nama agak lupaan gitu. Mas Irwan yang sama-sama menciptakan lagu Mungkinkah? Hadir. Yang mana? Saya. Mas Irwan ya, basis ya. Iya betul. Kemudian Mas Nano. Saya Nano. Iya. Mas Edi. Mas Edi. Ferdi. Oh ini vokalis. Mas baru. Yang baru. Oh, lebih cakep lah ya daripada itu. Ferdi ada.
ada? Rendra. Rena, ini kuasa hukum. Ya, Pak Sulardi. Pak Sulardi, oke. Coba kita, tadi kan sudah lihat tuh ya, ada statementnya dari Endang. Mas Endang tuh kan dulu emang bagian dari Stinky juga ya? Gitaris kita dia. Gitaris. Dan dia kemarin sempat mengirim somasi di akhir tahun. Betul. Tanggal 31 pas banget. 31 pas banget, hadiah tahun baru. Nah ini dari Stinky sendiri ketika menerima somasi itu, dia tuh sempat ada ngomong-ngomongan nggak sih? Atau tiba-tiba aja bikin statement somasi? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi saat dia mau upload video somasi pun dia masih ngechat saya. Bunyinya? Bunyinya Mungkin kan. Gitu, bunyinya apa? jadi kan dia kan memang selalu dapat dari kita tuh sebenarnya lebih mirip ke direct license. Lagi rame kan direct Direct nih. lisensi. Ya itu coba jelaskan Direct dulu lisensi. pemirsa. Nah. Direct lisensi itu adalah dari pencipta lagu mendapatkan langsung royaltinya Tuh, dari pengguna penyanyi atau pengguna. tanpa melalui LNKN. LNKN, yaitu lembaga kolektif yang mengkolek itu royalti gitu. Performing right. Terus Jadi kita itu sudah mendahului sebelumnya. dari lisensi ini kan sedang diolah, sedang mau diajukan. Kita mau di tahun lalu udah mengasih langsung Dari ke Endang. tahun lalu ya. Yaitu royalti dari setiap penampilan. Betul. Oke. Tapi lebih ke namanya kalau kita menyebutnya kebijakan aja dari Stinky, kebijakan. Jadi nilainya juga belum ada patokannya gitu ya. Dan mirip-mirip dengan yang memang sedang dirumuskan. Oh gitu. 1% tuh satu lagu 1% kalau nggak salah. Satu lagu 1%. Mirip lah, cuma beda-beda dikit doang dari yang kita kasih. Nah, Endang ngechat saya hari tanggal 31 itu ya untuk minta jatah dia kita tanggal 1 main bareng Dewa di J-Expo. Dia minta jatahnya dia, gue minta duluan dong. Oh gitu. Terus? Saya bilang nanti dulu lah, manajemen juga belum ngasih gue uang nih. Oke. Nah 1% itu dari tiket yang terjual kan? Ya kalau rumusan yang baru ini saya ngobrol sama Anji soalnya kayaknya nggak kayak gitu deh. Jadi yang didapat dari, kalau nggak salah nih, maaf kalau salah, yang didapat sama artis misalkan 50 juta, Oh. itu diambil 10%. Oh, buat? 5 juta. Heeh. Jadi untuk bayar ini, lagu-lagunya ini loh, yang dipakai di panggung saat itu. Oke. Nah, dari 10 juta itu kan 10 lagu biasa kan kalau manggung kan Iya, dibagi aja tuh. Oh, buat jadi pencipta. satu lagu 1% tuh. Oh, ya tergantung nih penciptanya ada Betul. berapa, menciptakan Nah, berapa lagu. Kalau Endang punya 2 lagu berarti dia 2% kurang lebih. Terus? Ya terus kita latihan tuh buat persiapan besok sama Tanggal 1. tiba-tiba ada fans masuk ngabarin Endang bikin somasi kayak gitu. Oh, terus telepon lagi kan Dang. Saya langsung ya. Apaan nih saya bilang gitu. Tapi dia coba baca tapi nggak dibalas. Oh. Sampai sekarang pun tidak ada hubungan lagi sama dia. Nggak ada hubungan Nggak lagi ada, sama dia. nggak ada. Kan dia sempat minta 35 miliar dan tuntutan tuh ya kan. Habis itu dia minta maaf ya kan, sempat minta maaf gitu. Tapi sebenarnya kalau lagu Mungkinkah itu kan yang salah satunya yang diciptakan Dang tuh Mungkinkah. Itu sebenarnya di legal, di produser atau di LNKN lagu Mungkinkah itu tertulis oleh 2 nama, Irwan dan Endang. Oke, nah kan dia menganggap bahwa dia lebih banyak sebetulnya porsinya. Betul. Kalau boleh tahu gitu. Ya. Pada saat itu emang gimana sih proses penciptaan lagu Mungkinkah? Apakah dia lirik, ini melodinya? Ya, dia memang bikin sampai ref kan. Heeh. Saya mikir nih tanggung. Heeh. Ini tanggung nih gak enak nih ujungnya gitu loh. Maksudnya tambahin lagi nih gua ada nada nih sama lirik. Saya masukin lah bagian kau ku sayang. Oh, oke. Masukin dan mereka, oh iya oke setuju dia. Dimasukin. Oke, dimasukin. Nah ini kontraknya sama label akhirnya gimana sebetulnya? Kalau sama label itu ya tidak ada bagian presentasi segala macam Kendeng yang bilang itu. Nggak ada. Memang sudah bagi 2 aja udah. Hasil royalti dari mekanikal atau dari pencipta itu kita selalu bagi 2. Bagi 2 antara Dang dan Mas Irwan. Belasan dan puluhan tahun kayaknya. Seperti itu. Itu dari royalti yang digital apa segala Iya, macam ya. digital, YouTube segala macam. Oke, itu sebenarnya udah beres ya. Harusnya udah beres. Oke. Postingan Irwan coba kita lihat nih kan. Ini kan ada tanggapannya dari Andre ya. Mau ditampilin nggak ada? Belum ada? Oh, belum ready? Udah ready belum tuh tanggapannya Andre? Videonya mana coba lihat? Nah ya kita videonya nih. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku. Ya kan dia kan terpisah ya ke Stinky sama ke Andre beda lagi gitu ya. Ini kalian ngelihat tanggapannya Andre gimana? Biasa Biasa aja. Biasa. Malah itu kami bercanda. Oh,
ngobrol-ngobrol juga sama dia. Ngobrol-ngobrol. Kita udah tahu karakternya sekarang ngelawak. Kalau mau diributin itu kan bagian saya nyiptain, Oh iya. bukan bagian Sinda. Bisa kamu ribut tuh sama Andre Singki ya. Ada jaga gue, Andre bayar lu 1 triliun. Di make sense sekarang kenapa bagian itu yang diambil oleh Andre Betul, ya dia kan? juga pintar. Diambil yang bagian yang kamu ceritain. Nah, tapi gara-gara itu kemudian muncul tuh gugatan, sempat muncul 35 miliar. Serem memang. Iya, serem ya. Serem. Sampai saya nggak berani ngomong tuh. Nulis juga komen nggak berani di. Takut salah ya kan? Tapi kamu sempat nulis begini nih penjelasannya ya, coba kita lihat nih. Nih royalti dari publisher dapat ya kan? Royalti dari lembaga kolektif dapat. Royalti direct licensing udah dapat. Yang terakhir royalti direct license bukanlah sebuah kewajiban, tapi kebijakan dari Stinky Band kepada Bapak Endang S. Apalagi yang kurang gitu kan? Jadi tuh atas dua itu memang yang sudah ada di sistem ya kan. Betul, iya. Yang ketiga itu yang sebenarnya baru memuakan Baru memuakan kan. di ini ya. Tapi kalian sudah lakukan. Betul. Jadi apa sih Soalnya sebenarnya? kita di ngeneh. Kamu nanya apa waktu itu yang cuma dibaca dong Mendang? Bahasa Sunda sih. Ini apa nying? Iya naon nying. Ini apa Iya sih naon gitu nying. ya? Iya. Nah terus akhirnya kita lihat juga ada postingannya dari Stinky sendiri juga ya, dari Instagramnya Stinky. Ya, coba kita lihat. Ini pertemuan semalam dengan kuasa hukum Stinky mengenai langkah apa yang akan dilakukan Stinky dan manajemen kedepannya terhadap Endang Surahman gitu. Stinky Band. Mungkinkah? Oke, nanti kuasa hukum. Apa ini langkah selanjutnya? Mau ngobrol aja atau gugatan atau apa? Ya, kalau kita sebagai ini dari kacamata hukum, Iya. jadi di hukum itu kan ada asas yang namanya actori incumbet probatio, actori onus probandi. Jadi Yang siapa yang mendalilkan, Oke. dia yang harus membuktikan. Kan Oh. gitu. Karena menurut teman-teman Stinky ini kan sudah melakukan kewajibannya sebagaimana hukum positif atau ius constitutum yang berlaku di Republik ini. Oh. Nah, untuk selanjutnya ya kita lihat nanti seperti apa perkembangan. Oh, baru ngobrol-ngobrol aja, baru nunggu juga dari pihak sana. Karena pihak sana udah mencabut dan minta maaf. Tapi belum balas WhatsApp juga ya? Iya. Dia minta maaf bukan kepada Ya, Stinky dan masyarakat Andre. Indonesia. Ke siapa? Coba Ya, dia masyarakat berbaik-baik. Indonesia. Tapi itu seluruh masyarakat Kita belum minta Indonesia, ke maaf. netizen. Ada nggak cuplikannya dia minta maaf? Ke Stinky sama. Mana coba baca kita baca. Coba kita lihat artikel. Naik artikel. Oh gitu. Dia minta maaf dia, tapi kenapa dia minta maaf sama rakyat Indonesia Ya, karena telah membuat kegaduhan katanya. di akhir tahun? Aduh, mohon maaf ya Mas Endang ya. Ya mungkin lagi emosi kan kali ya. Tapi kan setiap kali diwawancara kita selalu mendengar bahwa salah satu yang sering diucapkan adalah dari menurut musisi-musisi yang lain gitu. Siapa itu sebenarnya musisi-musisi yang lain itu? Ini mah ngelirik-lirik. Siapa? Mas Endang ini ngobrol sama siapa sebenarnya? Goib berarti. Musisinya goib. Tapi Mas Irwan sendiri sebagai yang ya menciptakan lagu juga gitu ya. Sebenarnya kalau melihat ini tuh bisa memahami atau sebenarnya nggak paham atau apa gitu atau gimana? Saya dan teman-teman paham banget. Kenapa? Karena kita sudah kasih duluan. Dia punya bukan hak sebenarnya. Jadi Kebijakan ya? kebijakan dari Stinky kita paham itu. Paham. Yang kita nggak paham, kenapa harus somasi? Terus kenapa harus pakai lawyer juga? Jadi kelihatannya serius banget gitu kan. Biasa bercanda tiba-tiba terus kayak gitu kita agak kaget juga sih, agak shock juga. Oke, baiklah. Nah ini rencana ke depannya tadi kan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Tapi pasti ada dong yang namanya juga teman kan udah lama ya. Ada rencana untuk ayo kita mana kita ngopi-ngopi gitu. Mungkinkah? Itu terserah dari teman-teman Oh, Stinky terserah, oke, ya. teman-teman. Itu kan teman-teman Gimana Stinky teman seperti apa. Stinky? Mau ngobrol nggak? Ini Bapak Nyendang ini. Bapak Nyendang. Bestinya banget. Mbah Nyendang. Gimana Mas? Takut disomasi. Salah ngomong. Jadi gue dulu dikorbanin dari kemarin. Ya karena kamu yang ciptain lagu juga. Ya, itu boleh memungkinkan juga. Kemungkinan itu juga ada. Iya, iya. Kemungkinan juga ada. Nah sebenarnya nih kalau ya ini sebagai teman-teman musisi juga ya yang ada di industri ini kan memang juga lagi rame ya kan masalah haknya para pencipta lagu gitu. Ini sebenarnya kenapa muncul kayak gini tuh sebenarnya apa sih kalau menurut kalian dan harapannya apa gitu? Diapain ini supaya nggak ada keributan? Ini soalnya kan bukan cuma satu ini ya. Iya. Ada banyak nih kita melihat ada banyak pencipta lagu yang kemudian muncul dan kasusnya beda-beda sih sebetulnya. Detailnya beda-beda gitu.
Ya kalau dari gue nih sebagai pencipta memang sangat-sangat mendukung yang namanya Anji dan kawan-kawan itu di aksi bersatu ya, yang memang memutuskan direct licensing. Karena yang kita rasakan selama ini dari LMKN tuh dapetnya kecil banget dan nggak pernah jelas. Jadi tidak ada laporan tertulis, detail-detailnya nggak ada, atau transfer, dan itu jumlahnya ya menurut kita mah tidak. Berapa sih kira-kira yang lagu itu aja, lagu Mungkin Kade? Setahun berapa? Pernah dapat berapa? Dulu nih, dulu itu paling saya cuma dapat 3-4 juta, paling tinggi 7 juta. Akhirnya saya teriak ke mereka, ini kalau masih segini gue keluar dari ini loh, dari lembaga ini loh. Gue akan pindah kemana? Langsung dinaikin puluhan sih sekarang, lumayan. Jauh ya? Jauh. Jadi gitu, ya. Nah, nih. Terus ada lagi nih pertanyaan aku nih menarik. Ini menyangkut masalah lagu, ya kan, dan royalti. Ini di luar konteks sih, itu yang menanya pendapat para musisi. Pernah sempat ada kasus tuh ya, di mana sebuah royalti itu bisa menjadi bagian dari gonogini. Ya. Asik Nah, gimana Mas? Kalau maksud pembagian ya? Maksud kayak gue sama Mendang gitu? Bukan. Yang gimana nih? Kan dalam misalnya pencipta lagu dalam pernikahan, ya kan, pencipta lagu. Oh, yang kemarin Iya, kasusnya Virgon sama Inara tuh. Setuju nggak nih? Itu bisa dijadikan gonogini. Kan dapat lumayan tiap tahun dapat segitu, ya kan? Bila si pencipta sudah punya anak, saya setuju. Oke. Anak harus ditanggung tuh anak. Mau sampai kapanpun itu anak tanggung. Tapi kalau belum punya anak, itu ditiadakan. Iya dong, lu kawin lagi masa gue nanggung hidup lu? Ya kan sampai dia kawin lagi. Kalau belum kawin lagi? Masih menjanda ya boleh lah. Oke. Ya kali aja balik lagi kan? Jadi intinya karena sebuah karya itu kenapa royalti ini diperjuangkan agar ini juga bisa menjadi jaminan kehidupan sampai anak, keluarga, cucu, gitu ya, menjadi warisan. Bahasa ininya uang pensiun kali ya. Uang pensiun. Gitu ya, kalau karyawan. Kalau karyawan. Karena sebenarnya pencipta lagu kan bukan cuma sekedar ya kalau nggak salah ya, bukan cuma sekedar lirik satu komposisi gitu kan, tapi juga apalagi sih yang main musik juga ada kan sebenarnya. Komposer juga ada gitu kan. Yang nyanyi suaranya juga dapat gitu kan. Iya. Sebenarnya kan? Harusnya. Dapat nggak? Itu masuk. Gimana maksudnya? Masuk mechanical right ya? Iya. Mechanical right ya? Iya kan? Enggak, mekanikal itu buat pencipta. Suara nggak? Kalau penyanyi digabung sama band. Digabung dia, satu kesatuan. Oh ya, gitu bagi berarti namanya. Ini agak ribet ya. Oke, baiklah. Nih, jadi harapannya kalau bisa diundang Mas Endang nonton gitu, mau nyampein apa? Lalu yang mau nyampe. Oh, aduh. Jangan. Nanti disomasi. Takut somasi. Oke, mungkin aku yang balas ya. Mas Endang nanti datang ke Rumpi ya. Nanti kita tanya. Kalau dari sisi Mas Endang apa sih? Siapa tahu kalau bisa saling mendengar sisi masing-masing bisa ketemu jalan tengahnya, gitu ya. Kan ini bukan suatu hal yang nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, nah, nih masalah kekeluargaan. Ini juga masalah keluarga nih yang akan kita bahas dari bintang tamu kita yang berikut ini. Ada Sesi Idris, ya, yang dia bilang katanya. Nih kayaknya mantan suaminya tuh kayaknya ya udahlah diblok aja lah. Kayaknya karena nggak pernah nengok anaknya, nggak nanya kabar anaknya gitu. Ada kabar apa? Kita lihat profil Sesi Idris berikut ini. Sesi Idris, artis sekaligus model kelahiran 1981 ini mengawali karirnya sebagai model pada 1996 dan pernah bermain di sinetron Love tahun 2000 yang berperan sebagai kakak Rere. Kakak dari Seza Idris ini pernah menikah dengan Krisna Adiata Pratama Wirasanjaya pada 2011 dan dikaruniai 2 anak namun bercerai tahun 2019. Dalam putusan cerainya, hak asuh anak jatuh kepada Sezi dan sang mantan suami wajib memberi nafkah anak sebesar 10 juta per bulan hingga selesai kuliah. Sezi yang hubungannya dengan sang mantan suami renggang ini mengaku anak-anaknya sudah jarang dihubungi dan tidak diberikan nafkah hingga sekarang Sezi kerap berjualan coklat di media sosial pribadinya. Bagaimana kisah Sezi Idris sebagai single mother setelah 5 tahun bercerai? Dan benarkah Sezi Idris kerap dikenalkan laki-laki oleh kerabatnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Sesi Idris. Aduh, ini kita udah sering ketemu ya Bu ya. Dari awal-awal prahara Bukan lagi. sampai berakhir Sampai sekarang ya. setahun kemudian. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian ini sudah berapa tahun? 5 tahun kemudian ya. 5 tahun kemudian ini kayaknya belum berubah ya. Hubungannya dengan mantan usai 5 tahun berpisah itu malah makin tidak baik. Betul Makin kan? seru lah pokoknya. Makin seru karena sudah 3 tahun tidak ada tanda-tanda memenuhi kewajiban yang janjinya 10 juta per bulan itu ya untuk Bukan 3 tahun dong, Teh, dari awal kan? dari 5 tahun. Ih. Oh, berarti itu artikel tahun 2 tahun yang lalu. Oh,
mantan ini tidak pernah lagi halo-halo nanyain kabar anaknya. Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.